Ya, shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, lama tidak jumpa. Ya, sebetulnya nggak lama sih, baru 2 minggu yang lalu ya saya sudah kembali lagi. Saya sudah kembali hari Senin kemarin, sudah sampai di Semarang. Dan terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin di dalam puji-pujian. Dan hari ini temanya kuasa salib. Ada yang masih ingat minggu pertama temanya apa? Aduh, lupa ya. Ya, minggu pertama kita belajar tentang salib Kristus. Minggu yang lalu. Oh, salib kita ya. Situ ya, ada satu yang hafal ya. Ya. Jadi 2 minggu yang lalu kita belajar tentang salib Kristus. Minggu yang lalu kita belajar tentang salib kita, dan sekarang kita belajar tentang kuasa salib. Dan minggu depan kita akan belajar melayani dengan kuasa salib. Nah, kalau saya mau mereview sedikit, 2 minggu yang lalu saya bicara tentang salib Kristus adalah kebodohan. Salib Kristus itu nggak masuk hitungan bagi pemikiran dunia, karena Yesus datang bagi orang-orang yang lemah. Yesus datang bagi orang yang miskin. Yesus datang bagi orang yang tidak bisa. Betul ya? Sedangkan dunia pasti lebih memikirkan investasi gitu ya. Kalau ada 2 anak, yang satu oon, yang satu cerdas, mana yang Anda kuliahkan? Yang oon coba pendeta ya, yang oon saya kuliahin ya. Buat apa? Buang-buang duit ya, bener nggak ya? Pasti secara manusia kita pikir, oke, kalau saya hanya bisa kuliahkan 1 anak, saya akan kuliahkan yang paling pintar. Loh, logis nggak? Logis. Karena itu ketika Yesus datang untuk menebus orang-orang yang maaf tidak layak, menebus orang-orang yang terbuang, dunia bilang ini kebodohan. Ngapain lu belain orang miskin ya? Belain dong orang kaya, sehingga ketika dia sudah dibela, dia akan kasih imbal balik yang baik ya. Ini salib Kristus ya, tetapi ini bicara tentang belas kasihan Kristus. Kristus datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan yang benar, tetapi untuk menyelamatkan yang berdosa. Yang kedua, minggu yang lalu kita belajar salib kita ya. Saya sudah dengar khotbahnya, jadi saya sudah tahu ya. Salib kita bicara tentang menyangkal diri, menderita bagi Kristus. Bahkan penderitaan kita bukan karena kesalahan kita. Kalau engkau menderita karena kesalahanmu, ora usah dibahas. Benar ya? Ora usah dibahas. Ya, Pak Pendeta, ini dengkul saya sakit. Loh, kenapa? Jatuh dari motor. Loh, kok bisa jatuh dari motor? Lah, saya naik motor kecepatan 137,6 km per jam. Terus jatuh. Dengkule pindah posisi, dari depan pindah belakang. Itu dibuat jalan sakit. Saya mau tanya, itu masalah? Ya toh? Digawe dhewe. Digawe dhewe ora? Noel dibuat sendiri enggak itu? Enggak. Itu enggak, itu gara-gara apa ya kira-kira? Motornya Pak Pendeta, itu motornya masa saya kasih 137,6 km per jam kok jatuh ya toh? Motornya yang salah. Pabriknya tak tut gitu ya, betul gitu. Oh, luar biasa ya toh. Ya, luar biasa ya. Nah, saya kasih tahu Noel, itu kesalahanmu ya toh. 137,6 km per jam. Bayangin. Ya toh? Walaupun Tuhan ngutus malaikat kalah cepet. Motornya duluan lewat, malaikatnya nggak bisa nyusul, makanya jatuh. Kalau kita punya masalah, kita punya problem, kita punya penderitaan tanda kutip, itu karena kesalahan kita sendiri, itu rasa dibahas. Tetapi ketika kita menderita karena Kristus, ingat loh ya, karena Kristus, kita menderita karena kita benar. Nah, ini disebut sebagai salibnya kita. Jadi jangan dikit-dikit kita mengklaim kita punya salib. Ojo, ya toh? Aduh,
aku punya salib ini, paru-paruku sesak, ya kan? Lah kenapa? Dari dulu SD saya ngerokok. Maaf ya, itu bukan salib guys ya, itu bukan salib, ya salahmu dewe ya toh, ya salahmu dewe ya ora apa-apa ya toh, itu silakan menikmati gitu ya. Saya jujur dengkul ini sakit ya. Nah, ini kejadiannya hampir mirip dengan yang tadi saya ceritakan yang pertama ya, gara-gara jatuh dari motor ya. Ya ini bukan salib ini, bukan, ini salah digawe dewe ya toh. Serasa ngomong ini salibku, bukan ya, itu bukan salib saya itu ya. Jadi ketika kita menyangkal diri, menderita, bahkan berkorban demi Kristus, itu disebut salib kita. Nah kalau kita mengacu dari dua hal tadi, salib Kristus dan salib kita, sulit nggak? Wahai loh, yang bagi dunia dianggap kebodohan, kita harus memandangnya sebagai kemuliaan. Makanya saya pernah bilang, ada banyak orang mengatakan bahwa orang Kristen itu goblok. Kenapa? Yang disembah Yesus yang mati di kayu salib. Oh Tuhan mati kok bangga. Betul ya? Lu dunia ngomong begitu toh? Ya, salib ditaruh besar di gedung gereja dikasih salib. Lu Tuhannya mati kok bangga. Tuhannya lemah kok bangga, karena memang pemikiran dunia begitu. Dan kita harus memuliakan salib karena kita mengerti itu bukti dari cinta Tuhan. Tapi sulit ya. Ketika kita mengatakan kita mau menyangkal diri menderita, menjadi sengsara atau teraniaya karena Kristus, itu pun bukan perkara mudah. Lawang kita menderita karena kakean polah awake dhewe wae angel menerimanya. Betul ya? Susah kita menerimanya. Kalau kita sengsara karena kesalahan kita, kesalahan kita. Tapi bagaimana kalau Anda sengsara karena kesalahan orang lain? Tambah berat? Tambah berat ya. Kalau untuk kesalahan kita tanggung, itu berat. Apalagi kesalahan orang lain. Betul nggak? Ya. Suami yang aneh-aneh, Anda yang ditagih pinjol. Piye istri-istri bersuka cita? ya. Suami yang ikut judi online, rumah katut semua, Anda ngemper karena nggak punya rumah, rumahnya dijual karena buat judi online. Saya mau tanya, suka cita? Wah, yos, saya ketemu tak penyak-penyak Pak Pendeta ya. Betul ya? Karena apa? Lo ada sengsara karena orang lain yang bikin. Itu berat itu, berat. Nah karena itu menarik sekali kenapa salib itu berbicara tentang kematian, berbicara tentang hidup yang diserahkan, nyawa yang diserahkan. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus itu harus mati? Sebetulnya bukan harus mati, tetapi kematian Kristus adalah pemberian terbesar. Setuju? Makanya ada lagu karya terbesar. Betul ya? Kenapa? Karena kalau kita mau memberi, pemberian terbesar apa sih? Ronald katakan, Pak Pendeta, saya gaji semua kasih istri. Bagus? Mana? Suami-suami bagus? Woi jangan Pak Pendeta, nanti susah. Kalau udah dimasukkan ke mulut singa itu sulit keluarnya. Ya, kalau dimasukin ke rekening BNI masih gampang keluarinya. Tapi kalau dimasukin ke rekening BINI, woi repot ya, repot. Itu masuknya gampang, keluarnya susah ya. Maka dari itu jangan Pak Pendeta ya, jangan semua gaji masukkan. Tapi Ronald luar biasa, dia bilang semua Pak Pendeta, semua gaji saya serahkan istri. Bagus, bagus, pemberian terbaik. Tapi masih ada yang lebih baik. Apa? Nyawa. Betul ya? Nyawa adalah sesuatu yang terbaik yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Jadi jangan salah, Tuhan Yesus disalib
bukan karena dihianati Yudas. Tuhan Yesus mati bukan karena ditombak oleh tentara Romawi, bukan. Ayo kita lihat di dalam Roma. Roma ya. Yohanes 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17 berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus mati di kayu salib itu bukan kehendak manusia, tetapi kehendaknya Yesus. Kalau Tuhan Yesus gak mau serahkan nyawanya, tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Makanya dikatakan, aku memberikan nyawaku. Jadi yang memberikan nyawanya itu Yesus sendiri. Bukan berarti Yesus dibunuh, tetapi Yesus yang memberikan nyawanya. Pertanyaan saya, bisa mau memberikan nyawamu? Maaf, kita ini bahkan tidak berhak atas nyawa kita. Betul? Betul ya? Nek wis waktune meninggoy, apakah kita bisa ngomong, ini kan nyawa saya, jangan diambil dong. Bisa ngomong begitu? Ya, loh ya tak loh. Kalau motor diambil orang, Anda bisa protes, ini motor saya. Tapi kalau nyawa bisa? Tidak bisa. Kenapa? Sebetulnya kita nggak punya kuasa atas nyawa kita. Tetapi Yesus berkata, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yesus punya kuasa atas nyawanya. Ya. Dan itu dia berikan. Ini pemberian yang terbaik. Dan tidak hanya objek pemberiannya, tetapi juga bagaimana dia memberikan kepada kita ketika kita ini orang-orang yang berdosa. Roma 5 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka. Jadi Kristus itu mati untuk orang-orang durhaka. Sopo kuwi awake dhewe. Ya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ini menarik. Di depan dikatakan Yesus mati untuk orang durhaka. Tetapi ayat selanjutnya berkata, tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Maaf, untuk orang yang benar saja tidak mudah orang mau mati. Apalagi untuk orang durhaka. Betul? Untuk orang yang benar sulit, apalagi yang durhaka. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi pemberian Kristus adalah pemberian yang terbaik. Kematian Kristus, nyawa Kristus itu salah satu yang kita bisa ambil adalah pemberian yang terbaik. Selain pemberian yang terbaik, itu adalah penerimaan yang terbaik. Loh, pemberian terbaik belum tentu penerimaan yang terbaik. Ya, pemberian yang terbaik belum tentu penerimaan yang terbaik. Saya kasih contoh saja. Nggak tahu ya, yang seumuran saya ada nggak ya? Ada yang tahu Paman Gober nggak? Ada yang tahu? Itu kasihan ya. Paman Gober nggak ada yang tahu? Astaga, ya. Paman Gober itu temennya Donald Duck. Ya, jadi Paman Gober itu bebek gitu ya. Tapi dia itu orang paling kaya ceritanya, ini di komik gitu. Ini orang paling kaya, bahkan dia punya gudang uang ya, berenang di atas uang. Tapi harta dia yang paling berharga apa? Gak ada yang tahu. Keping keberuntungan. Dia punya keping yang 1 sen. Tapi kata dia ini adalah uang pertama yang dia dapat. Nilainya cuma 1 sen. 1 sen, 1 koin disimpan di satu kotak begitu ya. Wah, ini keping paling berharga buat Paman Gober.
Ini adalah harta yang paling berharga. Tapi nek kuwi dikekeni Bu Harti, yakin Bu Harti ora ono sing luwih gede. Paham ya? Buat Taman Gober ini adalah keping pertama yang dia dapatkan. Historinya tidak ternilai. Tetapi bagi Bu Harti ketika ngitung persembahan ono sing ngei 1 sen. Betul ya? Bukan berarti tidak menghargai, tetapi bagi Paman Gober itu nilainya besar. Tapi bagi yang diberi belum tentu. Paham ya? Bagi Kristus nyawa yang diberikan itu pemberian yang terbaik. Tetapi bagi kita yang menerima, apakah terbaik? Ternyata terbaik. Kenapa? Melalui kematiannya kita memperoleh keselamatan. Coba kita lihat Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi ini logika sederhana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa nyawa, keselamatan itu tidak dapat digantikan. Anda punya uang banyak pun, kalau nyawamu hilang, buat apa? Betul? Apa gunanya? Artinya apa? Keselamatan yang diberikan Yesus melalui penyaliban itu juga merupakan penerimaan terbaik untuk kita. Jadi Yesus memberikannya terbaik, kita menerimanya juga terbaik. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan sehat walafiat. Gitu ayatnya. Ya. Barang siapa yang percaya kepadanya, hartanya akan melimpah. Betul begitu? Barang siapa yang percaya kepadanya, maka karirnya akan meroket. Ya. Kenapa? Karena kau punya harta, kau punya kekayaan, kau punya kesehatan, kau punya kedudukan. Maaf, kalau nyawamu tidak ada, buat apa? Betul ya? Jadi jangan mengecilkan berkat Tuhan. Kalau diberkati Tuhan itu kalau sakit sembuh. Maaf ya, orang yang sakit sembuh memang ada, tapi ya ujungnya mati juga ya. Betul ya. Oh, sakit terus berdoa sama Tuhan, oh Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, amin. Tapi saya tidak pernah lihat itu terus langsung hidup selamanya, tidak pernah ya. Ya akhirnya mati juga ya. Ya mati juga. Bahkan saya pernah kenal dengan seseorang yang kemudian ber-86 atau 87 waktu itu saya kenal ya. Tua sekali. Dan yang menarik apa? Dia bilang apa? Aduh Pak Sam, saya ini bosen. Lah bosen kenapa? Ya nggak dipanggil-panggil sama Tuhan. Duh, kok bisa Pak? Kan umur panjang nih, 86, 87 masih sehat. Itu masalahnya. Dia datang ke gereja ikut ibadah lansia. Yang lain itu buat dia anak kecil gitu. Nah, dia umurnya 87, lihat orang umur 60, cah wingi sore gitu. Teman-temannya sudah pada meninggal. Teman-teman satu angkatan yang dulu kecil bareng gitu, besar bareng udah pada meninggal. Coba bayangin Ronald dikasih umur 500 tahun. Bayangin, Cobrut sudah meninggal, gitu. Sohibu kan? Ya, Pak Budi sudah meninggal, Pak El sudah meninggal, main keyboard dewean. Ya, nggak tahu, betul ya? Dia berkata, saya sudah 86, 87, kapan ya Tuhan panggil saya? Betul ya? Jadi artinya, ya nggak selalu loh. Ya, sehat itu sebagai berkat. Kembali Tuhan memberikan yang terbaik, keselamatan. Makanya buat kita orang Kristen, kematian itu cuman merem, melek sudah di surga. Amin. Itu buat kita. Kematian itu cuman merem, bangun-bangun sudah di surga. Karena kita punya
yang punya surga, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena itu keselamatan itu adalah penerimaan yang terbaik bagi kita. Salib itu yang terbaik. Nah, sekarang kalau kita bicara salib itu yang terbaik, maka kuasa apa di balik itu? Kuasa apa di balik itu? Nah, kalau kita sudah menerima yang terbaik, maka harus ada implikasinya, harus ada dampaknya. Apa yang membuat atau mengubah kita? Maka saya mau kita belajar dari satu orang, namanya Simon dari Kirene. Mari kita baca ayatnya, Matius 27 ayat 32. Ada yang tahu cerita Simon Kirene? Tahu lah ya. Simon Kirene itu Simon yang berasal dari Kirene. Di mana itu Kirene? Kirene itu Afrika. Ya, Kirene itu Afrika. Bisa cek di Google. Ya. Jadi di daratan Afrika itu salah satu kota disebut dengan kota Kirene. Nah, pada waktu itu Simon ini datang ke Yerusalem. Nggak ada yang tahu pasti ngapain ini orang datang. Ada yang mengatakan Kirene atau Simon dari Kirene ini orang Yahudi juga, tetapi dia tinggal di Afrika, gitu ya. Sehingga ketika dia datang ke Yerusalem tentu mau naik haji. Serius. Bagi orang Yahudi, mereka perlu datang ke Yerusalem. Dimanapun mereka tinggal, mereka akan datang ke Yerusalem. Paling tidak sekali seumur hidup. Makanya rupanya Simon ini datang ke Yerusalem. Kemungkinan dia mau ikut ibadah Paskah. Tapi kemungkinan lain dia hanya mau datang pas berdagang mungkin, atau pas lewat situ. Rupanya ketika dia ada di Yerusalem, Yesus sedang diarak menuju ke Golgota. Nah, ini ayatnya Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka ini yang mengarak Yesus, termasuk Yesus di dalamnya. Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi Simon ini bukan datang belas kasihan. Dia lihat Yesus kasihan, terus dia bilang, "Tuhan Yesus, saya bantuin dong ngangkat salib." Nah, tetapi jelas dikatakan orang itu mereka ini tentara Romawi. Orang itu tentara Romawi paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi Simon dari Kirene itu terpaksa. Salib itu berat tuh Bapak Ibu, kurang lebih 50 kilo. Karena itu kayu utuh. Zaman dulu nggak ada kayu pres-presan ya. Itu kayu gelondongan ya. Berat. Dan Simon ini harus angkat. Terpaksa. Tapi yang menarik, setelah cerita ini seakan-akan Simon ini hilang. Kita nggak ada yang tahu Simon ini gimana ceritanya. Tetapi rupanya di beberapa ayat tertulis Simon ini. Yang pertama, rupanya dia mendapat kuasa salib, yaitu berubah dari terpaksa ikut Yesus menjadi ikut Yesus dengan keinginan sendiri. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Wah, ini yang kita bahas ini nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Niger itu artinya hitam, yang kemudian jadi Negro. Ingat, Simon ini orang Kirene, yaitu Afrika. Orang Afrika tidak mungkin seperti Pak Budi.
Ya, kemungkinan besar seperti saya. Ya, sampai istri saya tuh punya lagu yang dikumandangkan. Ya, lagunya begini: hitam kulit, keriting rambut, Seva pe papa. Papa Seva. Ya, pasti Afrika itu nggak mungkin modelnya kayak Pak Budi, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Modelnya ya kulit hitam, keriting, rambut. Ya, saya bukan rasis, tapi kan ini ciri khas, betul ya. Orang Indonesia itu kan sawo matang, oh, jelas lah itu orang Indonesia, ya Melayu gitu ya. Nah, kembali dikatakan bahwa ada namanya Simeon yang disebut Niger, dan ia dikatakan sebagai nabi dan pengajar. Wow. Jadi rupanya pertemuan yang terjadi antara Simon dengan Yesus di dalam perjalanan menuju ke Golgota itu mengubah Simon. Ini saya bicara kuasa salib. Yang tadinya terpaksa, dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Dia nggak disebut sebagai jemaat, tetapi dia disebut sebagai nabi dan pengajar. Dan tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Markus 15 ayat 21 menulis hal yang menarik. Sepertinya sama seperti Matius 27. Lukas juga menulis hal yang sama. Tetapi Markus menulis sedikit lebih detail. Markus 15 ayat 21 berkata, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Jelas ini menulis orang yang sama seperti yang ditulis di Matius. Ayah Alexander dan Rufus. Kenapa disebut dua nama ini? Kenapa disebut dia ayahnya Alexander dan Rufus? Rupanya Alexander dan Rufus adalah orang yang cukup terkenal pada waktu itu. Ya, kalau nggak terkenal ngapain disebut? Ini loh Pak Budi sopo? Pak Budi tonggone wali kota gitu, Pak Sukawi ya. Kenapa? Karena Pak Sukawi terkenal, betul? Nah kalau cuma Pak Budi tonggone sopo? Tonggone Elisa, Elisa ya orang kenal. Budi ya orang kenal, yo blank wis ya. Tapi karena Alexander dan juga Rufus ini orang yang terkenal, maka Markus menuliskan itu. Dia menulis bahwa Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa, sama ya, untuk memikul salib Yesus, sama. Tapi perbedaannya dia disebut sebagai ayah Alexander dan Rufus. Siapa mereka? Roma 16 ayat 13 menulis begini. Ini tulisannya Paulus. Salam kepada Rufus. Jelas. Orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Wow. Jadi rupanya Paulus kenal dekat dengan Rufus. Dan dikatakan Rufus ini adalah orang pilihan. Wah, nggak cuma Rufus, emaknya Rufus. Paulus bilang, emaknya Rufus tuh emak gue juga. Mantap, ya kan? Jadi rupanya satu kuasa salib mengubah Simon Kirene. Yang tadinya terpaksa ikut Tuhan menjadi dengan segala kerelaan ikut Tuhan. Tapi nggak cuma mengubah, tapi dia tidak cuma salib itu mengubah Simon, tetapi kuasa salib membuat Simon juga bisa mengubah keluarganya. Dari cerita ini kita bisa melihat berarti Simon ini dia juga mengubah anak-anaknya Alexander dan Rufus, dia juga mengubah
istrinya. Betul nggak? Kan dikatakan ibunya Rufus itu ibu bagi Paulus. Artinya ada perubahan dalam keluarga. Jadi Tuhan itu nggak cuma punya planning untuk kita, tapi Tuhan punya planning untuk keluarga kita. Tuhan punya planning untuk bangsa kita. Betul nggak? Betul ya? Saya mau tanya, siapa di sini yang ketika ikut Tuhan itu terpaksa? Yang pertama ikut Tuhan itu terpaksa. Gue doang. Ya Ronald ya, ya Ronald ini bilang terpaksa, betul ya? Ya, kalau nggak ikut PPA, ya absen nol. Lu bener loh, jujur aja lah, ya kan? Karena kalau nggak ikut PPA, wah bantuan tidak turun. Berarti langsung tanda tangan coret. Ya, sehingga mau nggak mau Ronald harus ikut ke gereja, ikut terlibat di dalam pelayanan sampai dia lulus. Saya masih ingat ketika dia lulus dia nyiptain lagu apa ya, cicak-cicak di dinding apa gitu ya. Bagus gak lagunya ya, luar biasa ya. Itu terpaksa. It's okay. Tapi itu mengubah Ronald. Kuasa salib mengubah Ronald. Saya mau tanya sekarang. Nah, hari ini engkau datang ke gereja, terpaksakah? Enggak ya. Betul ya? Dia dengan kesadaran sendiri ketika Pak Eko share siapa yang mau pelayanan di minggu ketiga, Ronald isi. Saya siap. Bukan karena dipaksa Pak Eko, bukan karena dipaksa Bu Harti, bukan karena dipaksa Pak Marno, apalagi dipaksa saya. Tetapi dengan kesadaran pribadi, dia mau ikut Yesus, dia mau melayani Tuhan. Yang mau saya sampaikan apa? Oke, kalau Anda sekarang masih dalam tahap terpaksa, ikut panitia terpaksa. Kata Dina, kamu ikut panitia kenapa? Mesti ibu cerewet kok ngomong itu. Ya, tiba dicerewet ibu semelu panitia we. Loh, enggak apa-apa. Ya namanya terpaksa, betul ya? Loh, saya pernah bilang, dulu saya ikut sekolah minggu ya terpaksa. Kalau nggak ikut sekolah minggu dicewer bapak gitu kan. Untuk menyelamatkan diri ikut sekolah minggu. Lu benar kan? Jadi artinya kita pertama kali kita seperti Simon Kirene, dipaksa. Tetapi kuasa salib membuat kita tetap ada di sini. Kenapa? Karena sekarang kita sudah memberikan hati kita untuk Tuhan. Tapi maaf, gak cuma itu. Ingat, kuasa salib tidak hanya mengubah kita, tetapi mengubah keluarga kita. Amin. Kalau yang namanya Simon dari Kirene, dia bisa bawa anak-anaknya, dia bisa bawa istrinya, yang kemudian semuanya menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Bisa nggak kita lakukan hal yang sama? Bisa. Jangan bilang, aduh Pak Pendeta berat, mantu saya begini, anak saya begitu, suami saya begini. Saya mau bilang, ingat, yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Ya, dia sudah berikan nyawa. Kalau yang terbaik sudah diberikan, yang lain itu receh. Amin. Betul ya? Ya. Makanya ada cerita bagaimana seorang istri, suaminya pulang kerja malam lemburan, istrinya masih tanya, papa sayang aku gak sih? Suaminya dalam hati, kamu gaji bisa serahkan kabeh gitu. Ya, kerja munting saka isu sampai bengi cek takon sayang ngopo ora. Artinya apa lu? Semua sudah kuberikan. Kalau cuman kata-kata I love you, terlalu mudah. Betul? Semua sudah diberikan. Tuhan sudah berikan nyawanya untuk kita. Kalau cuman memberkati kita, opo ngele. Cuman menyembuhkan kita, apa susahnya? Memulihkan kondisi kita, apa susahnya?
Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan punya tujuan di setiap tindakannya. Apapun yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, pasti Tuhan punya maksud. Ya, mungkin kita nggak tahu, tapi suatu hari nanti kita pasti tahu bahwa Tuhan menyediakan jalan yang terbaik untuk kita. Dan siapkah kita mengubah orang-orang di sekitar kita, mengubah anak-anak kita, mengubah pasangan kita, mengubah orang tua kita, sehingga apa? Yang masuk surga tidak cuman Anda. Ya, saya selalu bilang, kalau saya masuk surga sendirian, nggak ada bubur, waduh, katanya kurang komplit ya. Setuju? Sak condro mlebu surga kabeh, bubur ora, piye? Piye? Wah, ya ora seru ya. Lah sing ngejak karongenan sapa ya? Enggak seru. Saya punya impian, aduh Tuhan, saya mau seluruhnya ke surga. Kenapa? Lah nek cuman 99% ke surga, satu tinggal aduh, gelo. Aduh Tuhan, bubur tiap minggu itu gendong Seva. Kok yang ning swarga ora ketemu ki piye? Betul? Iya enggak? Lo jujur saja lo, benar enggak? Gitu. Maka dari itu ayo kita mengubah teman-teman kita menjadi semakin layak di hadapan Tuhan. Kita tidak punya kuasa, tapi saling punya kuasa. Yang jadi masalah, engkau mau atau tidak. Ya, kuasa sudah di tangan, cuman engkau mau atau tidak. Jangan bilang ora iso. Aku ki wong ngene, aku ki wong ngene iki wis angel, ora iso dirubah. Ingat, Tuhan punya kuasa. Orang bisa bilang watuk iso ditambani watak ora iso. Tapi saya lihat di dalam Alkitab Paulus berubah. Saya melihat di Alkitab Matius berubah. Artinya apa? Tuhan punya kuasa, salibnya punya kuasa untuk mengubah kita semua. Amin.